Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Ustaz Ari Mulyadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majelis pelajaran Nahwu Shorof, di mana materi yang akan saya sampaikan adalah panduan baca kitab gundul. Pada kesempatan ini kita sudah pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas tentang isim yang nakirah dan isim yang ma'rifah. Selanjutnya dalam kesempatan yang bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang susunan idhofah. Apa itu idhofah? Susunan idhofah adalah menggabungkan dua isim sehingga memberikan arti yang baru. Jadi ada dua isim, berarti ada isim pertama dan ada isim kedua. Isim pertama disebut mudhof. Sebagai mudhof memiliki syarat. Syarat pertama yaitu tidak boleh diakhiri tanwin. Kemudian yang kedua, tidak diawali dengan alif lam. Itu isim yang menjadi sebagai mudhof. Kemudian isim yang kedua disebut mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ini memiliki syarat juga, yaitu wajib majrur. Jadi menggabungkan dua isim yang pertama memiliki arti tersendiri, memiliki sifat tersendiri. Berikut juga isim yang kedua. Ketika digabungkan dua isim ini, maka akan mendatangkan makna yang baru dan menjadi mufrad. Contohnya, kita ambil saja kalimat saubun. Saubun ya. Saubun. Saubun artinya baju. Tambah lagi satu isim lagi al-hadidu. Al-hadidu artinya besi. Jadi saubun memiliki arti dan sifat tersendiri. Al-hadidu juga memiliki arti dan sifat tersendiri. Ketika dijadikan susunan idhofah atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majmu, kata majmu, maka akan menjadi saubul hadidi. Jadi saubun itu adalah isim nakirah berakhiran tanwin. Ketika menjadi mudhof, syaratnya mudhof tadi tidak boleh tanwin. Jadi dibaca saubu. Kemudian al-hadidu ketika dia masih sendiri, dia adalah marfu, ya, berharokat domah karena diawali alif lam. Ketika dia menjadi sebagai mudhofun ilaih, maka syarat mudhof ilaih adalah wajib majrur. Maka dibaca al-hadidi. Nah, kita sambungkan sebagai susunan idhofah dibaca saubul hadidi. Jadi dua isim yang semula saubun memiliki arti sendiri, al-hadidi memiliki arti sendiri,
Ketika disatukan menjadi susunan idhofah, maka dia mendatangkan arti yang baru, yaitu baju besi. Baju besi adalah sebuah kalimat yang mufrad, memiliki arti yang satu, yaitu baju besi yang untuk perang. Ya. Nah, inilah susunan idhofah. Sekali lagi, saya jelaskan bahwa isim yang pertama disebut mudhof. Ya. Isim yang kedua disebut mudhofun ilaih. Di Saubul Hadidi adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Dalam bahasa Arab disebut susunan sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu artinya menyerupai jumlah. Ya, inilah teman-teman sekalian susunan idhofah. Semoga dapat dipahami. Baik. Selanjutnya syarat-syarat idhofah. 1. Mudhof tidak boleh tanwin. Nah, mudhof tidak boleh tanwin. Contohnya kitabu. Kitabu aliyin. Nah, kitabu ini mudhof, tidak boleh tanwin. Dia tidak isim tidak ada alif lamnya, seharusnya isim nakirah itu tanwin. Tetapi karena dia sebagai mudhof, maka tidak boleh tanwin. Jadi dibaca saubu. Aliyin. Aliyin. Nah, dia menjadi majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Itu dari kata kitabun. Kemudian babun. Babun menjadi babu. Syarat mudhof ya, tidak boleh tanwin ya. Menjadi babu. Waladun menjadi walad. Ya. Tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, mudhof dibuang nun jika musanna atau jamak. Nah, ini kalimat musanna nih ya. Kitabani, maka dibuang nunnya jadi kitaba. Seperti ini ya, disyarat sebagai mudhof. Baitani musanna, baitani menjadi baita, dibuang nunnya. Kemudian jamak muslimuna, nah, ini ada una ya, mudzakkar salim. Muslimuna dibuang nunnya jadi muslimu. Nah, seperti ini. Ini adalah syarat-syarat mudhof. Jadi sekali lagi, syarat mudhof apabila musanna tidak boleh pakai nun ya, dibuang nunnya. Kemudian apabila jamak juga tidak boleh pakai nun, dibuang nunnya. Apabila mufrad tidak boleh tanwin. Yang ketiga, mudhof dibuang alif lamnya. Nah, mudhof dibuang alif lamnya. Jadi contoh Rasulullahi. Asalnya itu al-rasulu. Ini ada alif lamnya ya. Ada alif lamnya. Al-rasulu menjadi rasulu. Rasulullahi. Al-solatu. Ya, as-solatu ada alnya. Kemudian di sini menjadi solatu. Al-babu. Ada babnya. Ada alnya. Kemudian menjadi babun, babu ya, tidak boleh tanwin ya, babu. Jadi mudhof apabila mufrad tidak boleh tanwin, apabila ada alif lamnya dibuang alif lamnya, apabila dia musanna atau jamak dibuang nunnya. Catatannya, jika terdapat dua lafadz yang kedua-duanya memakai tanwin, alif lam atau nun, maka lafadz yang kedua bukan mudhof ilaih tetapi sifat. Contohnya
Ini yang nakiroh nih. Fi hadisin doifin. Doifin. Hadisin doifin. Ini kedua-duanya tanwin. Ini berarti bukan idhofah. Tetapi dia susunan naat dan man'ut. Atau sifat mausuf. Contoh lagi yang ada alif lamnya. Al-hadisi al-do'ifi. Nah, ini bukan susunan idhofah, tetapi susunan naat man'ut atau sifat mausuf. Ya teman-teman sekalian, mudah kan? Insya Allah mudah. Kemudian kandungan makna idhofah. Satu, memperkirakan arti min. Memperkirakan arti min. Contoh, khotamu hadidin. Khotamu hadidin. Nah, ini perkiraan maknanya itu ada min di sini ya. Khotamu min hadidin itu perkiraannya. Jadi di sini nih seolah-olah ada min. Jadi mengartikannya kalau khotamu kan cincin. Khotamu itu cincin, hadidin itu besi. Kemudian diperkirakan di antaranya itu ada min. Jadi ada dari. Jadi menterjemahnya seolah-olah cincin dari besi gitu ya. Diperkirakan ada minnya. Jadi cincin dari besi. Kemudian memperkirakan alam atau kepunyaan. Contoh, baitu aliyin. Nah, di sini seolah-olah ada lamnya. Baitu li aliyin gitu ya. Jadi rumah milik Ali. Kalau diterjemah perkatanya kan baitu itu rumah. Kemudian Ali itu ya Ali, nama si Ali gitu ya. Nah, ini maknanya diperkirakan di situ ada li, milik. Jadi rumah milik Ali. Yang ketiga, memperkirakan arti fi atau di dalamnya. Adabu al-qabri. Di sini di antaranya ini seolah-olah diperkirakan ada fi. Kalau terjemah perkatanya adabu itu artinya siksa, al-qabri itu kubur, jadi siksa kubur. Nah, ini diperkirakan menterjemahnya adalah di antaranya ada di dalam. Jadi adabu al-qabri, ya adabul qabri, siksa di dalam kubur. Itu perkiraan dari maknanya. Artinya ini disesuaikan dengan kalimatnya di dalam menterjemah. Idhofah. Ya, baik. Nah, ini ada inti daripada modul panduan baca kitab gundul adalah bagaimana cara mengharokati tulisan yang tidak berbaris dan bagaimana cara menyusun kalimat. Nah, ini di sini sudah diharokati, tinggal menyusun. Saya beri contoh. Yang pertama tadi saubun al-hadidi. Kemudian menjadi saubul hadidi, ya. Saubul hadidi. Ini susunan idhofahnya. Kemudian daftarun al-ustadu. Nah, coba teman-teman berlatih jadikan kalimat idhofah. Qomarun ad-dini. Nah, itu jadi qomarun ad-dinu. Ini kalimat yang masih sendiri-sendiri, itu masih marfu ya. Qomarun ad-dinu. Tilmidun al-ustadu. Kitabun al-Qur'anu. Miftahun al-jannatu. Nah, semuanya itu masih dua kata, ya, dua kalimat. Kemudian teman-teman jadikan susunan idhofah. Selamat berlatih. Dan bagian ketiga ini
saya khususkan untuk membahas kalimat idhofah saja. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari tentunya dengan mudah ya. Insya Allah mudah. Baik, terima kasih dari saya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam mempelajari kitab Nahwu Shorof, panduan baca kitab Gundul ini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.